Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya, yakni Desi. Kita masuk yang kedua, yakni konsep dasar teori akuntansi Islam. Konsep dasar merupakan kerangka pemikiran yang memberikan pengetahuan sebagai acuan dalam menilai atau melakukan sesuatu. Begitu pula dalam teori akuntansi Islam, terdapat beberapa konsep dasar teori akuntansi Islam. Di antaranya, yang pertama, sumber hukumnya adalah Allah melalui instrumen Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, penekanan penuh pada accountability, kejujuran, kebenaran, dan keadilan. Yang ketiga, permasalahan di luar itu diserahkan kepada pemikiran manusia, termasuk dalam kepentingan untuk pengambilan keputusan. Selanjutnya yang ketiga, yakni standar akuntansi keuangan syariah di Indonesia. Standar akuntansi syariah merupakan pernyataan standar akuntansi keuangan syariah yang ditujukan untuk entitas yang melakukan transaksi syariah, baik entitas lembaga syariah maupun non-syariah. Pengembangan standar akuntansi syariah mengikuti model standar akuntansi keuangan umum, namun berbasis syariah yang mengacu pada fatwa MUI. Di Indonesia sendiri, permasalahan standarisasi laporan keuangan syariah ditangani oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Syariah yang berada di bawah naungan Ikatan Akuntan Indonesia. Saat ini, standar akuntansi keuangan syariah di Indonesia menggunakan standar akuntansi keuangan syariah yang berlaku efektif per 1 Januari 2018. Di antaranya, yang pertama yakni PSAK 101 mengenai penyajian laporan keuangan syariah. PSAK ini disahkan pada 25 Mei 2016 dan berlaku efektif pada 1 Januari 2017. PSAK 101 ini berfungsi untuk mengatur penyajian dan pengungkapan laporan keuangan untuk tujuan umum yang ditujukan kepada entitas syariah. Yang kedua yakni PSAK 102 mengenai akuntansi murabahah. PSAK ini disahkan pada 25 Mei 2016 dan berlaku efektif pada 1 Januari 2017. Akuntansi murabahah. Murabahah merupakan akad penyediaan barang berdasarkan prinsip jual beli. Contohnya, bank membelikan barang untuk nasabah, kemudian menjualnya kembali kepada nasabah ditambah keuntungan yang disepakati. Dalam akuntansi murabahah terdapat prinsip persaudaraan atau ukhuwah, di mana esensinya terdapat semangat saling tolong-menolong dan tidak boleh mendapatkan keuntungan di atas kerugian orang lain. Yang ketiga yakni PSAK 103 mengenai akuntansi salam atau jual beli secara pesanan. PSAK ini disahkan pada 6 Januari 2016 dan berlaku efektif pada 1 Januari 2017. Salam merupakan akad pembelian hasil produksi untuk pengiriman yang ditangguhkan, dengan pembayaran dilakukan segera sesuai dengan persyaratan tertentu. Artinya, pembayaran di sini dilakukan di muka. Selanjutnya yang keempat adalah PSAK 104 tentang akuntansi istisna. PSAK ini disahkan pada 6 Januari 2016 dan berlaku efektif pada 1 Januari 2017. Istisna merupakan akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan persyaratan dan kriteria tertentu yang telah disepakati antara penjual dan pembeli. Selain itu, terdapat pula istisna paralel, yaitu
suatu bentuk akad dalam bentuk istisna antara pemesan dan penjual. Kemudian, untuk memenuhi kewajibannya kepada penjual, pemesan memerlukan pihak lain sebagai pembeli. Contohnya seperti ini, bank sebagai penjual memesan barang kepada pihak lain atau produsen untuk memenuhi atau menyediakan barang kepada nasabahnya sesuai dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang telah disepakati, dan pembayarannya juga dilakukan dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli. Artinya, pembeli atau nasabah di sini merupakan pihak lain yang digunakan untuk memenuhi kewajiban antara bank kepada produsen. Yang kelima yakni PSAK 105 tentang akuntansi mudharabah. PSAK ini disahkan pada 27 Juni 2007 dan berlaku efektif pada 1 Januari 2008. Mudharabah merupakan suatu akad kerjasama usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama merupakan pemilik dana yang menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua adalah pengelola dana, dan keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian hanya ditanggung oleh pemilik dana apabila kerugian tersebut murni disebabkan karena regulasi usaha. Sedangkan apabila kerugian disebabkan karena mudharib, maka kerugian ditanggung oleh mudharib. Selanjutnya yakni PSAK 106 tentang akuntansi musyarakah. PSAK ini disahkan pada 27 Juni 2007 dan berlaku efektif pada 1 Januari 2008. Musyarakah merupakan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian berdasarkan porsi masing-masing kontribusi dana. Dana tersebut dapat berupa kas atau aset non-kas yang diperkenankan oleh syariah. Selanjutnya yakni PSAK 107 tentang akuntansi ijarah. PSAK ini disahkan pada 6 Januari 2016 dan berlaku efektif pada 1 Januari 2017. Ijarah merupakan akad pemindahan hak guna atas suatu barang dengan pembayaran sewa tanpa diikuti dengan pemindahan hak kepemilikan atas suatu barang tersebut. Selanjutnya yakni PSAK 108 tentang akuntansi transaksi asuransi syariah. Asuransi syariah menurut Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang. Dari pengertian tersebut sudah jelas bahwasanya asuransi syariah mengaplikasikan prinsip persaudaraan atau ukhuwah. Ukhuwah dalam transaksi syariah berdasarkan prinsip saling mengenal atau ta'aruf, saling memahami atau tafahum, saling menolong atau ta'awun, saling menjamin atau takaluf, dan saling bersinergi atau tahaluf. Selanjutnya yakni PSAK 109 tentang akuntansi zakat dan infak atau sedekah. PSAK ini disahkan pada 6 April 2010 dan berlaku efektif pada 1 Januari 2012. Pernyataan ini mengatur tentang pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan transaksi yang termasuk pada zakat dan infak atau sedekah. Zakat merupakan kewajiban syariah yang harus diserahkan oleh muzaki kepada mustahi baik secara langsung maupun melalui amil. Sementara infak atau sedekah merupakan donasi sukarela baik ditentukan ataupun tidak ditentukan penerimanya oleh pemberi donasi atau pemberi infak. Selanjutnya yakni PSAK 110 tentang akuntansi suku. PSAK ini disahkan pada 24 Februari 2015
dan berlaku efektif pada 1 Januari 2016. Sukuk merupakan efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan lainnya yang bernilai. PSAK 110 mengatur tentang pengakuan, pengukuran, pengungkapan, dan penyajian transaksi suku ijarah dan suku mudharabah. Yang terakhir yakni PSAK 111 mengenai akuntansi wa'ad. PSAK ini disahkan pada 18 Agustus 2017 dan berlaku efektif pada 1 Januari 2018. Wa'ad merupakan janji seseorang atau satu pihak kepada pihak lain untuk melaksanakan sesuatu yang tidak melanggar syariah di masa yang akan datang. Menurut Majelis Ulama Indonesia, wa'ad merupakan suatu janji yang mengikat sehingga harus ditunaikan. PSAK ini mengatur mengenai transaksi terkait wa'ad khususnya untuk pengakuan.